Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raida Audina Ardianti. Di sini saya akan melakukan ceramah tentang keagamaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, tidak lupa dalam kesempatan ini lebih dahulu saya sampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya karena saya dapat memenuhi permintaan panitia untuk berbicara tentang hukum pacaran dalam Islam di hadapan hadirin yang terhormat ini. Sekarang memasuki materinya. Hukum pacaran dalam Islam. Adakah pacaran dalam Islam? Kecintaan terhadap lawan jenis merupakan fitrah yang ada pada setiap manusia yang sempurna. Inilah hikmah diciptakannya manusia dengan jenis yang berbeda, berupa laki-laki dan wanita. Namun, kecintaan kepada lawan jenis harus diletakkan pada tempatnya sesuai aturan syariat. Jika tidak, maka disinilah manusia akan hidup seperti binatang, bahkan lebih kecil lagi. Cara dan tipsnya yang syar'i, bina dan tumbuhkan cinta ini dalam rumah tangga melalui gerbang nikah, bukan sebelum berumah tangga, karena ini terlarang dalam agama kita. Inilah hikmah diciptakannya manusia dengan jenis yang berbeda, berupa laki-laki dan wanita. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Namun, kecintaan kepada lawan jenis harus diletakkan pada tempatnya sesuai aturan syariat. Jika tidak, maka disinilah manusia akan hidup seperti binatang, bahkan lebih keji lagi. Cara dan tipsnya yang syar'i, bina dan tumbuhkan cinta ini dalam rumah tangga melalui gerbang nikah, bukan sebelum berumah tangga, karena ini terlarang dalam agama kita. Kecintaan terhadap lawan jenis inilah yang menjadi alasan dua anak manusia terjerumus dalam perkara haram, hina dan keji dengan menjalin hubungan, memadu kasih, mengukir kisah asmara dan berjanji setia sehidup semati, atau lebih akrab disebut dengan istilah pacaran. Betapa banyak harta yang terbuang karenanya. Betapa banyak harta yang terbuang karenanya, betapa banyak manusia menjadi gila karena ulahnya. Betapa banyak kemaksiatan yang terjadi karena melakukannya, dan jiwa pun melayang disebabkan olehnya. Namun sangat sedikit manusia yang mau mengambil pelajaran. Lalu kenapa produk barat yang bermerek pacaran ini masih menjadi virus yang menjangkiti hampir semua kalangan, mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA, sampai di bangku kuliahan. Mereka merasa malu bila masih sendiri alias belum punya pacar. Semua ini disebabkan karena hawa nafsu yang sudah berkuasa pada diri seseorang. Kurangnya perhatian orang tua dan jauhnya mereka dari agama. Berbagai macam dalih dan beribu merek alasan yang sering dilontarkan untuk menghalalkan produk haram ini. Ya, alasannya mengikuti perkembangan zaman, cara untuk mencari dan memilih pasangan hidup agar bisa saling mengenal karakter dan sifat masing-masing sebelum menjalani bahtera kehidupan rumah tangga. Ini adalah jerat-jerat setan. Lalu, sampai di manakah kalian akan saling mengenal pasangan? Apakah sampai harus melanggar batasan-batasan Allah? Ini adalah pintu kebinasaan yang akan menghinakan dirimu. Selanjutnya, dalil haramnya pacaran. Allah Azza wa Jalla yang maha penyayang kepada hambanya telah menutup segala celah yang bisa membinasakan hambanya. Di antaranya adalah zina.
dan segala pengantar menuju zina. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Allah telah melarang hambanya untuk mendekati perzinaan. Karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka segala hal yang bisa mengantarkan kepada bentuk perzinaan telah diharamkan pula oleh Allah. Sedangkan pacaran adalah sebesar-besar perkara yang bisa mengantarkan ke pintu perzinaan. Data dan realita telah membuktikan, tak perlu kita sebutkan satu persatu kisah buruk dan menjijikkan dua insan yang dimabuk asmara. Jika Allah dalam ayat ini mengharamkan pengantar menuju zina, maka tentunya Allah mengharamkannya karena hal itu akan menimbulkan mafsadah atau kerusakan di atas permukaan bumi, seperti kerusakan nasab, harga diri, rumah tangga, dunia, dan akhirat. Para pembaca yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan firman Allah di atas. Kenapa Allah mengharamkan pacaran? Jawabnya, berdasarkan hadis-hadis yang ada bahwa pacaran mengandung beberapa perkara maksiat lainnya, satu dengan lainnya saling mengundang, seperti selanjutnya, memandang lawan jenis yang bukan mahram. Saling memandang antara satu dengan yang lainnya sudah menjadi perkara yang lumrah bagi dua insan yang dimabuk cinta. Sementara memandang lawan jenis bisa membangkitkan syahwat, apalagi bila sang wanita berpakaian ketat yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Oleh karena itu, bohong bila seorang laki-laki tidak tergiur dengan penampilan wanita yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Apalagi sang wanita tergila-gila kepadanya dan tiap hari berada di sisinya. Sebenarnya sang laki-laki bejat tinggal menunggu waktu dan kesempatan saja untuk bisa melampiaskan nafsu setannya. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi? Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim menjaga matanya dari memandang perkara-perkara yang diharamkan untuk dilihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dari hal yang haram. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dari yang haram. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadoril faj'ati faqala isrif basorok. Artinya, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba atau tanpa sengaja, maka beliau bersabda, palingkan pandanganmu. Memandang wanita yang tidak halal untuk dipandang bukan mahram, meskipun tanpa syahwat, maka ia adalah zina mata. Selanjutnya, berdua antara pria dan wanita. Lebih parah lagi, jika pria dan wanita yang berpacaran ini saling berduaan. Karena setan sudah hampir berhasil menjerumuskan keduanya dalam zina. Makanya, kasus zinanya orang yang berpacaran itu terjadi di saat mereka berduaan, saat mereka bebas mengungkap isi hatinya dan syahwatnya yang bergejolak kepada lawan jenisnya. Sebab itu, kedua pasangan yang haram ini berusaha mencari tempat yang tersembunyi dan jauh dari jangkauan manusia. Ada yang pergi ke daerah wisata Malino, Bantimurung, tepi pantai, ada yang lebih elit lagi sewa hotel, villa, dan lainnya. Untuk apa? Agar bebas berduaan melampiaskan birahinya yang keji. Di lain sisi, sebagian wanita tak sadar jika ia akan dihinakan dengan perbuatan itu, karena hanya sekedar janji-janji muluk dan dusta. Sadarlah, wahai kaum wanita, jika seorang lelaki yang mengungkapkan cintanya kepadamu tanpa melalui pintu nikah, maka ketahuilah bahwa itu adalah cinta palsu dan janji dusta.
Seseorang dilarang berduaan dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya karena hal itu akan membuat setan lebih leluasa menggoda dan menjerumuskan seseorang dalam zina. Dan pengantarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahluwanna ahadukum bimro'atin fa inna syaitona salisuhma. Artinya, jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian kaum pria berduaan dengan seorang wanita karena setan adalah pihak ketiganya. Selanjutnya, memegang dan menyentuh pacar. Pacaran tidaklah lepas dari bersentuhan, entah dengan cara berjabat tangan, berboncengan di atas kendaraan, atau berpegangan, berpelukan, berciuman, dan lainnya. Ketahuilah bahwa memegang dan menyentuh wanita yang bukan mahram adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la anyut anifiro sarojulan bahyataman hadidin khairun lahu min an yamassar ro'atan la tahiluha. Artinya, andaikan kepala seseorang dicerca dengan jarum besi itu lebih baik baginya dibandingkan menyentuh seorang wanita yang tak halal baginya. Dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras bagi orang yang menyentuh wanita yang tak halal baginya. Jadi, di dalamnya juga ada dalil yang menunjukkan haramnya berjabat tangan dengan para wanita yang bukan mahram, karena berjabat tangan dicakup oleh kata menyentuh tanpa syak. Perkara seperti ini telah menimpa kebanyakan kaum muslimin di zaman ini. Namun sayangnya, di antara mereka ada yang berilmu. Andaikan ia ingkari dalam hatinya, maka masalahnya sedikit agak ringan. Cuman, mereka ini berusaha menghalalkannya dengan berbagai jalan dan takwil. Telah sampai suatu berita kepada kami bahwa ada seorang tokoh besar di Al-Azhar telah disaksikan oleh sebagian orang sedang berjabat tangan dengan para wanita. Hanya kepada Allah tempat kita mengadu dari keterasingan Islam. Yang terakhir, nasihat bagi orang tua. Suatu perkara yang membuat kita sedih. Orang tua tidak peduli lagi dengan anak gadisnya ketika keluar rumah bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Keluar dengan berpakaian serba ketat, kemudian dibonceng, tidak tahu kemana anak gadisnya dibawa pergi. Lalu terjadilah apa yang terjadi? Si gadis terkadang pulang larut malam. Namun orang tua hanya membiarkan kemungkaran terjadi di dalam rumah tangga dan keluarganya. Hadis yang diharamkan baginya jannah. Nabi SAW bersabda, salah satu qad harallahu alaihimul jannah mudminul khabri wal aqu wadayyul suladi yaqiru fi ahlihil khubsa. Artinya, ada 3 golongan yang sungguh Allah haramkan baginya surga. 1. Pecandu komer, minuman keras, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan dayuts yang membiarkannya perbuatan keji dalam keluarganya. Jika kita melirik ke arah yang lain, ternyata ada juga wanita yang berbusana muslimah dan pria memakai gamis jatuh ke dalam jerat setan ini. Mereka sebut dengan istilah pacaran Islami. Tentunya ini justru lebih bahaya karena jalan menuju perzinahan yang telah dibungkus dengan label Islami. Padahal, sungguh agama Islam yang suci ini telah berlepas diri dari perbuatan ini. Pacaran yang merupakan pos dan gerbang menuju zina ini jika dianggap Islami, padahal itu haram berdasarkan ayat yang lalu. Maka kami khawatirkan akan muncul generasi yang akan menghalalkan perkara-perkara haram lainnya, karena dipoles dan dihiasi dengan label Islami. Sehingga mereka nantinya akan membuat istilah musik Islami, komer Islami, mencuri Islami, riba Islami, judi Islami, dan lain sebagainya. Padahal musik, komer, mencuri, riba, dan judi adalah perkara-perkara haram. Namun dihalalkan oleh mereka hanya karena permainan kata yang licik. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya kami nasihatkan kepada kaum yang dilanda asmara agar segera bertaubat kepada Allah sebelum nyawa meregang. Hentikan pacaran yang akan menjatuhkan kalian dalam jurang kenistaan. Jagalah kehormatan kalian yang suci dengan tameng ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Say no to pacaran. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jika ada Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Silakan Mai Wulani. Silakan Mbak Mai Wulani. Mbak Mai, silakan Mbak Mai, tolong mic-nya. Mas, Apa? saya ingin bertanya, Ya, meskipun silakan. sudah diberi beberapa penjelasan mengenai dilarangnya berpacaran dalam Islam, tetapi mengapa masih ada yang berpacaran bahkan secara sembunyi-sembunyi? Jelaskan cara yang tepat agar manusia segera sadar akan dilarangnya pacaran dalam Islam. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Mai. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mimi. Kita sebagai kaum yang mengerti tentang agama ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dengan memberi edukasi kepada pemuda-pemuda yang masih berpacaran, beribadah dengan teratur, dan selalu meminta perlindungan dari Allah dari hal-hal yang buruk. Karena berpacaran juga merupakan salah satu dosa yang besar, yaitu bisa menyebabkan zina, zina mata, bahkan bisa sampai ke zina-zina yang lebih serius, seperti ya itulah kalian sudah. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Ya, Mbak Sasa. Silakan Mbak Sasa. Saya izin bertanya, Ya. bagaimana hukumnya jika bagaimana hukumnya jika memandang foto atau video wanita atau lelaki yang bukan mahramnya di sosial media? Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Sasa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sasa. Hukum memandang foto atau video lawan jenis yang bukan mahram melalui sosial media, jika dimaksud memandang foto atau video lawan jenis yang bukan mahram tidak diliputi hawa nafsu dan tidak mengundang syahwat, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Namun hal ini masih menjadi haram bagi seorang jika memandang foto atau video tersebut diliputi hawa nafsu. Terima kasih Mbak Sasa, semoga bisa diterima jawabannya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Mbak Seli mungkin? Ya. Silahkan Mbak Seli. Izin bertanya ya. Ya. Bagaimana jika ada seorang perempuan berteman dengan lelaki, kemudian mereka mempunyai hubungan, tetapi mereka belum pernah berpelukan atau berpegangan tangan? Makasih. Ya, sama-sama Mbak Seli. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Seli. Biasanya pada awalnya tidak berpegangan tangan, akan tetapi setan tidak akan tinggal diam. Lambat laun setelah akrab akan terjadi sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, kecuali pada diri orang yang dirahmati Allah. Sementara tidak ada yang mampu menjamin bahwa kita bisa selamat dari hal itu. Oleh karenanya, kami sarankan, segeralah menikah jika keduanya antara lelaki dan perempuan tersebut sudah serius dan ingin menikah. Yang kedua, hindari segala bentuk komunikasi langsung, sebaiknya gunakan pihak ketiga karena ini akan sedikit mengamankan hubungan Anda. Semoga bisa diterima ya jawabannya Mbak Seli. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan yang ingin bertanya. Stefani mungkin.
Saiki jangan bobor. Ngedusi. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saiki jangan bobor. Izin bertanya, Ya, silakan Mbak Stefani. bagaimana cara menghadapi atau menyikapi seseorang yang tetap menjalin hubungan dengan lawan jenis atau pacaran, padahal sudah jelas dilarang di dalam Al-Quran Surat Al-Isra. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Stefani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Stefani. Untuk hal tersebut, sebaiknya memberitahu mereka. Namun, jika mereka sudah mengetahui ada hadis yang melarang, maka itu adalah dosa dan tanggungannya sendiri kepada Allah. Yang penting kita sudah memberitahu yang benar. Terima kasih, semoga bisa diterima ya Mbak jawabannya. Terima kasih Mbak Reda. Iya. Izin bertanya, Ya. Silakan, Mbak apa Fadila. penyebab pacaran yang dilarang dalam Islam? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fadila Putri. Beberapa penyebab pacaran dilarang dalam Islam antara lain 1, termasuk zina. Pacaran adalah perkara yang termasuk ke dalam dosa yang tak terampuni, yaitu zina. Yang kedua, menciptakan kemurkaan Allah. Yang ketiga, membangkitkan hawa nafsu. Mereka yang melakukan pacaran pasti akan memancing nafsu masing-masing. Yang keempat, merusak hubungan sosial. Pacaran akan menyebabkan hubungan sosial atau pergaulan dalam Islam dengan teman yang lain menjadi renggang. Bahkan hubungan dengan keluarga, nafsu yang membuat kedua insan selalu ingin bersama, menyita waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk berkumpul dengan keluarga atau teman. Selanjutnya, menjadi bodoh. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pacaran akan membangkitkan nafsu. Orang yang selalu berada dalam nafsu yang tinggi akan cepat menjadi bodoh. Selanjutnya, dapat mematikan hati. Pacaran adalah penyebab matinya hati dalam Islam. Otak yang sudah rusak karena pacaran akan sulit untuk menerima nasihat baik sehingga akan mematikan hati. Selanjutnya, kita akan sering berbohong. Pacaran sering membuat seseorang harus melakukan kebohongan agar selalu terlihat menarik di depan pacarnya. Selanjutnya, kita menjadi susah tidur. Keinginan untuk terus bertemu dan bersama antara dua orang manusia akan terus bergaung selama keduanya masih mengikat diri dalam hubungan pacaran. Otak pun terus memutar bayang-bayang sang pujaan hati hingga menjadi sulit tidur. Selanjutnya, bisa menyebabkan stres. Siapa bilang pacaran itu membahagiakan? Pacaran itu selain merugikan juga menyebabkan stres. Seseorang yang berada dalam hubungan pacaran akan selalu memiliki kecemasan terhadap pasangannya. Takut direbut orang, takut tidak dicintai lagi, dan takut yang lainnya. Selanjutnya, kita bisa mendapatkan azab. Selanjutnya, jalan rezeki terhalang. Pacaran adalah dosa besar, sehingga akan menghalangi jalan rezeki pelakunya. Yang terakhir, dapat menyebabkan hamil di luar nikah. Selain zina mata, tangan, dan pikiran, pacaran yang terlalu ekstrim juga dapat menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah. Hukum hamil di luar nikah adalah dilarang. Itulah sebabnya Islam melarang pacaran agar tidak terjadi hal ini. Semoga jawabannya bisa diterima ya Mbak Fadila. Terima kasih jawabannya Mbak Reda.
Iya. Sebentar. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila ahwatarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Iya, Mbak Reda.